Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Mahsun Kamaluddin dengan NIM 25011131111 IPG dalam jabatan IPS 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Program studi Pendidikan Agama Islam pada hari ini Rabu 21 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Islam Penunjang. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pertemuan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak silakan dibuka. Baik, marilah kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca salawat al-Fatihah. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak ada pada hari ini? tidak ada. Bapak bisa dulu ya. Baik, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan pergaulan bebas dan kira-kira ada yang tahu apa itu pergaulan bebas dan zina? Silakan, ya Pak Is. Keras, Apa lagi? jalan-jalan, Ya, yang lain? Ya. Judi, mantap. Pacaran bagus. Iya, Pak. Mantap. Gonceng-goncengan. Ya, ada lagi yang lain? Chatting-chattingan. Oh, chatting-chattingan. Berarti ini sukanya chatting-chattingan ya? Jadi chattingan yang terlalu keras itu di stop ya. Materi kita pada hari ini adalah pergaulan bebas dan zina. Jadi mata pelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan agama Islam. Dan ini durasinya 2 jam ya. Nah, 2 jam. Nah, jadi sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran dulu ya. Kita pada hari ini yang pertama meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang kedua, membiasakan sikap menjadi pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, supaya lebih fresh dan tidak ada yang ngantuk ya. Karena di sini ada wajah-wajah yang sudah ngantuk ya. Ya, siapa yang ngantuk angkat tangan. Oh, jadi kita sedikit dulu ya, supaya lebih mantap. Silakan. Tepuk untuk tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat. Mari kita nonton video dulu ya. Dan video ini berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Kita nonton video dulu, baru nanti saya jelaskan sedikit ya tentang video ini. Ya. Renaissance minds invade. Jesus. Ya, sampai rumah. Iya, bentar. Mari, sholat.
Iya, bentar. Kemarin pengetahuan dia, kan barusan kita belajar dan jangan kamu belajar zina. Sesungguhnya zina suatu perbuatan yang keji dan yang buruk kan. Nah, ngerti kan? Jangan orang tadi juga kita belajar. Lagian siapa yang mau berzina? Orang cuma mau ngembalin buku. Ya, kita mau ngapain? Terus kemarin siapa yang lihat kita yang berduaan di jalan? Terus kemarin siapa yang lihat guru-guru berduaan di taman? Terus kemarin siapa yang bonceng-boncengan? Semua itu udah merupakan perbuatan yang berarti zina, kali? Iya, Bu Ustazah. Itu kan kemarin, sekarang udah kok. Itu Mel, aku mau antar mama. Tapi Mel, aku berdua di dalam. Assalamualaikum. Video tersebut ada yang menjelaskan tentang video yang kalian Dari hal-hal yang kecil, maka bisa jadi dalam kelamaan bisa menjadi kita. baik tadi itu disampaikan oleh Bapak saya tentang budaya. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang apa? Nah, mari kita baca bareng-bareng. Bismillah. Besok kandungan Muhammad surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang mengundang darinya perbuatan zina. Seperti apa? Yang kedua, yang ketiga, terus yang B, analisis isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul Quran surat An-Nur, ya, diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid ketika Allah mengharamkan zina. Di sekitar mereka banyak wanita berzina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita berzina hanyalah dikawini oleh laki-laki berzina dan laki-laki musyrik. Di sini ada adab berpakaian. Nah ya, adab ketentuan syariat Islam. Yang pertama, terus, ya terus, ya terus. Nah, ini ada pengertian. Pengertian tentang faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, faktor dari dalam. Faktor dari dalam namanya pemahaman iman.
Sah gaya? Nah, selanjutnya. Ya, bagus. Nah, di sini ada faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, tadi itu dari faktor dari dalam. Sekarang faktor dari luar. Yang pertama. Jadi di sini ada dampak negatif dan pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Baik, yang pertama namanya ketahanan iman. Ya, yang kedua malas dalam ibadah. Yang ketiga pergaulan lawan jenis yang ya. Adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Terjangkitnya penyakit kelamin atau HIV/AIDS, terjadinya tindakan kekerasan. Nah, terus selanjutnya manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan pelanggaran mendekati penyakit. Yang pertama terhindar dari penyakit kelamin. Yang kedua terhindar, coba perhatikan ya. Yang kedua terhindar dari perbuatan dosa. Jadi semua anggota harus terlibat ya, jangan ada yang tidak terlibat. Kita tidak bisa kontrol diri kita. Gak usah, serius, apa? Ya, sudah? Jadi kalau sudah, jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan. Jadi siapa yang siap duluan? Nomor 1. Ya, silakan maju. Nomor 1. Kedua. Sebut nama pokoknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan analisis. Jadi, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat jangan mendekati zina daripada langsung menyebutkan jangan berzina? Jadi di surat Al-Isra ayat 32 jelas disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah pekerjaan keji dan zina adalah jalan yang buruk. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mengapa? Karena perbuatan zina itu didorong oleh pemuasan hawa nafsu secara bertahap. Artinya seorang akan melakukan zina sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami perwakilan dari kelompok 2 di sini akan memaparkan hasil diskusi
solusi dari anggota kelompok kami. Rina adalah siswi kelas 10 jurusan multimedia yang berbakat. Ia memiliki pacar yang sering mengajaknya pulang malam dan memintanya mengirimkan foto yang tidak sopan melalui WhatsApp dengan alasan bukti sayang. Rina merasa tidak nyaman, namun ia takut diputuskan dan diejek tidak setia oleh teman-temannya. Kemudian, jadi dari bacaan tersebut, pelajaran yang bisa kami simpulkan adalah yang pertama, dari hal sosial media, dampak bagi masa depan Rina apabila ia terus mengikuti permintaan pacarnya adalah dia akan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam pergaulan bebas, bahkan bisa sampai melakukan perzinahan. Kemudian cara untuk menutup atau solusi dari perbuatan yang sudah terlanjur ia lakukan adalah ia harus bijak dalam menggunakan medsos dan tidak terlalu merespon hal-hal yang diminta oleh pacarnya. Kemudian tekanan dari teman sebaya. Dampak bagi masa depan adalah ia mengikuti permintaan teman-temannya karena ia merasa gengsi dan takut apabila kalau dia tidak mengikuti permintaan pacar dan temannya, ia akan diejek. Kemudian cara menutupi jika sudah terlanjur terjadi atau solusinya adalah menjelaskan dengan baik mengapa alasannya dia tidak mau melakukan hal atau perbuatan zina dan perbuatan pergaulan bebas itu kepada teman-temannya. Kemudian kurangnya aktivitas positif. Dampak bagi masa depan dan sekolah dapat menjelekkan nama keluarga dan sekolah serta dirinya sendiri apabila dia sudah terlanjur melakukan pergaulan bebas dan zina. Kemudian cara atau solusi untuk hal tersebut menggunakan medsos dengan pintar dan tidak dikendalikan oleh media sosial. Kemudian soal selanjutnya, 1. Jika kamu menjadi Rina, tindakan tegas apa yang harus kamu ambil? 1. Menolak mengirimkan file apapun dan tidak memberikan akses privasi lebih jauh karena untuk berjaga-jaga agar privasi tidak disebarkan ke semua orang. Kemudian soal yang kedua, resiko jangka panjang jika Rina mengikuti permintaan pacarnya tersebut. 2. Kerusakan psikologis dan harga diri, munculnya rasa bersalah, cemas berlebihan atau anxiety, dan depresi karena merasa martabatnya telah hilang, yang dapat mengganggu konsentrasi belajar dan menghilangkan percaya diri. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok juga untuk menjelaskan hasil diskusi saya bersama teman kelompok ini. Tadi kasus Rina adalah siswi kelas 10 jurusan multimedia yang berbakat. Ia memiliki pacar yang sering mengajaknya pulang malam dan memintanya mengirimkan foto yang tidak sopan melalui WA dengan alasan bukti sayang. Rina merasa tidak nyaman, namun ia takut diputuskan dan diejek tidak setia oleh teman-temannya. Pertanyaan pertama, jika kamu menjadi Rina, tindakan tegas apa yang harus diambil? Jawaban. Hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah
tidak sopan. Hanya karena alasan bukti sayang yang sangat tidak masuk akal. Sedangkan bukti sayang berarti menjaga, bukan merusak. Apakah meminta foto yang tidak sopan termasuk bukti sayang? Tentu saja tidak. Karena itu adalah termasuk privasi yang harus dijaga, bukan berarti harus diumbar. Dan hal yang kedua yang akan saya lakukan adalah jika pacar saya memaksa untuk dikirimkan foto yang tidak sopan, maka saya akan melaporkan perihal ini kepada pihak yang berwajib dalam kurung polisi. Pertanyaan kedua, analisislah risiko jangka panjang jika Rina menuruti permintaan pacarnya tersebut. Jawaban: terganggunya psikologis bagi si Rina jika ia mengingat masa lalunya yang kelam, sehingga mengganggu konsentrasinya dalam belajar karena cemas berlebih, menyesal karena telah menuruti permintaan pacarnya sehingga datangnya rasa bersalah yang menghantui dirinya sendiri. Mungkin hanya ini dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil Ya, kerja kelompok kami. Ayo. Kaitannya dengan perilaku pacaran remaja saat ini. Larangan dan mendekati zina sangat relevan dengan fenomena pacaran remaja saat ini karena pacaran ini sebagai pintu masuk dalam realitas sosial. Pacaran seringkali menjadi jembatan atau sarana yang paling umum mendekatkan seseorang pada pezina. Dimulai dari interaksi chatting-chattingan dan pertemuan fisik seperti kencan, hingga hilangnya rasa malu untuk bersentuhan. Ayo lanjut. Banyak juga remaja saat ini menganggap aktivitas seperti itu seperti berdua-duaan di tempat yang sepi, bersentuhan tangan, atau saling berkirim konten yang tidak sopan sebagai hal yang lumrah. Padahal dalam pandangan Al-Quran, semua itu adalah tahapan mendekati zina yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Kasusnya yakni Rina adalah siswa kelas 10 jurusan multimedia yang berbakat. Ia memiliki pacar yang sering mengajaknya pulang malam dan memintanya mengirimkan foto yang tidak sopan melalui WhatsApp dengan alasan bukti saya. Rina merasa tidak nyaman, namun ia takut diputuskan dan diejek tidak setia oleh teman-temannya. Pertanyaan pertama, jika kamu menjadi Rina, tindakan tegas apa yang harus diambil? Jawabannya, jika saya menjadi Rina, maka saya akan menolaknya dengan mengatakan tidak pada pacar saya. Dan saya akan menjelaskan dengan tegas bahwa permintaan foto yang tidak sopan itu hukumnya adalah haram. Dan selain itu juga menjadi privasi bagi diri saya sendiri. Mengenai ajakan pulang malam, saya akan menolaknya karena melanggar prinsip atau aturan agama, dan mungkin orang tua saya juga tidak akan setuju dengan hal itu. Karena apa yang pacar saya inginkan itu seperti meminta foto yang tidak sopan dan mengajak pulang malam bisa merusak kehormatan diri saya. Dan selanjutnya saya
akan memutuskan komunikasi dengannya. Jika dia terus memaksa, bahkan sampai mengancam. Karena bukti sayang itu menjaga kehormatan wanita, bukan merusaknya. Analisilah risiko jangka panjang jika Rina menuruti permintaan pacarnya tersebut. Jawabannya adalah resiko fatal yang mungkin terjadi pada Rina. Yang pertama, jejak digital yang abadi. Sekali foto tidak sopan dikirimkan Rina, kehilangan kendali atas foto tersebut, maka foto itu bisa disimpan, disebarkan, bahkan diviralkan, atau digunakan untuk meremas atau mengancam Rina di masa depannya. Yang kedua adalah kerusakan psikologis dan harga diri. Munculnya rasa bersalah atas kejadian yang telah berlalu, cemas berlebih, dan depresi karena merasa martabatnya telah hilang atas apa yang telah dia lakukan. Dan semua hal yang dia kerjakan yang buruk, baik dengan mendekati Rina itu, dapat mengganggu konsentrasi belajar sebagai siswa multimedia. Karena awal dari mendekati Rina itu bermula dari permintaan kecil, mulai dari perkenalan, berkomunikasi, kirim foto, video, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan pintu masuk menuju pelanggaran yang lebih besar atau perzinahan fisik, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Sekian, hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kegiatan penutup, jadi sebelum kita tutup, saya menanyakan kepada kalian tentang apa yang kalian dapat ambil atau petik dalam pembelajaran saat ini. Yang tahu, silakan. Ya, Pak Is. Jadi kita mempelajari materi ini agar menjadi benteng atau pagar bagi diri kita dan tidak terjerumus ke jurang perzinahan. Yang kita ada ya, silakan. Pembelajaran yang saat ini kita belajar dan kita pelajari adalah sebagai bekal kita mulai dari hari ini hingga ke depannya, agar kita bisa membedakan mana perbuatan atau pergaulan yang boleh kita ikuti dan yang harus kita tinggalkan. Kesimpulan dari dari materi kita yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Nah, di mana pergaulan bebas dan zina ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekati saja kita sudah dilarang, apalagi melakukannya. Ya. Nah, bagaimana cara kita menghindari supaya terjauh dari pergaulan bebas dan zina? Nah, bagaimana cara kita menghindari? Yang pertama, mendalami ilmu agama dan nilai moral. Terus memilih teman baik. Terus apa lagi? Berpakaian yang baik dan sopan. Terus apa lagi? Menggunakan media sosial yang sesuai, yang tidak berlebihan. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini ya. Buat tugas pribadi ya, tugas individu, dan ini nanti kalian kerjakan di rumah. Silakan kalian cari cerpen. Saat ini cerpen yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya, yang kita bahas hari ini. Nah, di mana cerpen tersebut kalian kaitkan dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian, jelaskan ya. Nah, itu tugas individu kalian. Silakan nanti kalian dikerjakan di rumah. Ya. Baik. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini,
marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas memimpin doa lagi. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, saya kita bersama-sama melapaskan anggaran dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayu.